Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya Dewa Putu Aditya Gunawan dengan NIM 2215091047 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mendemonstrasikan ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer. Lebih tepatnya di sini saya akan mendemonstrasikan email server yang saya sudah buat. Nah, sebelum masuk ke sistem operasi yang pada email servernya, di sini saya menggunakan VirtualBox sebagai aplikasi virtualisasinya. Nah, VirtualBox di sini adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan penggunanya untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama mereka. Nah, secara simpelnya dengan menggunakan VirtualBox ini kita bisa menambahkan komputer di dalam komputer kita. Nah, sistem operasi yang saya gunakan untuk membuat email server di sini adalah Ubuntu dengan versi 22.04 dengan sistem operasi pada VirtualBox-nya menggunakan setting network-nya yaitu bridge adapter dengan menggunakan kabel LAN sebagai penghubungnya. Nah, selanjutnya di sini merupakan tampilan dari Ubuntu versi 22.04-nya. Nah, pada sistem operasinya ini kita bisa melakukan setting atau konfigurasi pada koneksinya. Nah, di sini saya sudah menambahkan profil pertama dengan IP versi 4 dengan alamat 192.168.7.1. Nah, pengguna tentunya dapat menambahkan profil lain dengan menggunakan tombol berikut dengan mengkliknya. Nah, pengguna dapat memasukkan IP versi 4 ataupun 6 dengan tentunya metode yang diinginkannya. Dan misalkan di sini saya menggunakan metode manual. Pengguna dapat memasukkan alamat sesuai dengan keinginannya. Misalkan 192.168.10.11. Tentunya dengan netmask yang sesuai dengan keinginan mereka. Misalkan 255 255 Nah, tentunya netmask ini adalah /24. Nah, setelah menambahkan alamat dan netmask sesuai dengan keinginan pengguna, pengguna dapat menambahkan profil ini dengan menekan tombol add. Nah, karena saya sudah memiliki profil yang sudah saya buat, di sini saya akan meng-cancel saja. Nah, di sini untuk memperlihatkan email servernya bisa menggunakan web browser. Web browser yang saya gunakan di sini adalah Firefox. Nah, untuk mengakses email server yang telah dibuat, kita bisa mengetik alamatnya. Alamat yang saya gunakan adalah alamat yang berdomain mail.xyz.ac.id. Nah, email server yang saya gunakan di sini adalah Squirrel Mail. Squirrel Mail adalah aplikasi webmail yang sederhana dan ringan. Squirrel Mail ini dirancang untuk digunakan pada server email. Dengan antarmuka pengguna yang bersih dan intuitif, Squirrel Mail memungkinkan pengguna untuk mengakses, membaca, dan mengirimkan email melalui web browser miliknya. Aplikasi ini mendukung berbagai protokol email seperti POP3 dan IMAP. Dan juga pada Squirrel Mail ini memiliki fitur-fitur dasar seperti pembacaan pesan, penulisan email, pengaturan folder, dan penanganan lampiran. Squirrel Mail ini cocok digunakan untuk pengguna yang mencari solusi webmail yang sederhana, andal, dan mudah digunakan. Di sini saya akan masuk ke akun yang telah saya buat pada Squirrel Mail dengan nama Adit dan passwordnya. Nah, di sini merupakan tampilan dasar dari Squirrel Mail. Untuk membaca pesan, pengguna bisa masuk ke menu inbox. Nah, karena sudah ada pada menu inbox, di sini pengguna dapat menekan pada tombol no subject.
untuk melihat pesan yang telah dibuat oleh teman saya sendiri. Nah, isi dari pesannya bisa dilihat pada bagian bawah ini. Saya edit. Nah, untuk melakukan pembuatan pesan, kita bisa melakukannya dengan menggunakan fitur compose. Nah, pada fitur compose di sini kita bisa mengirim email, tentunya yang pertamanya dengan mengisikan tujuan pengirimnya. Di sini saya ingin mengirim email kepada rekan saya, itu Danan. Nah, setelah mengisikan tujuannya, kita bisa mengisikan isi dari pesan tersebut. Misalkan saya di sini menggunakan Hai Danan. Nah, di sini saya bisa mengirimnya dengan tombol send ini. Isi dari pesan tersebut tentunya bisa dilihat pada akun yang dimiliki pada teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan web server yang telah dibuat oleh teman saya. Nah, berikut merupakan tampilan dari web server yang telah dibuat oleh teman saya. Berikut merupakan tampilannya. Nah, dengan tombol ini teman saya juga bisa mengakses email server yang telah saya buat. Nah, di sini saya dapat melihat tampilan dari Square Mail saya. Untuk penjelasan mengenai web server yang telah dibuat akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Danan Arya Sukapunia dengan NIM 22150911039. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Adit. Terima kasih pertama-tama buat Adit. Nah, di sini di perangkat saya menggunakan SO yakni Debian 12. Debian 12 sendiri merupakan distro sistem operation yang berdasarkan Linux yang merupakan versi terbaru dari distro Debian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian web server. Web server sendiri merupakan sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang memberikan layanan untuk menyediakan layanan untuk menunjukkan web menggunakan satu jaringan, menggunakan satu protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai WordPress yang saya gunakan sebagai framework dalam membuat website. WordPress sendiri sebenarnya merupakan software untuk mengedit, bukan software, merupakan layanan untuk mengedit jasa web. Namun seiring perkembangan zaman, WordPress sendiri sudah berubah menjadi sebuah full-fledged framework untuk membuat suatu web. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan bahwa saya telah mengganti memberikan domain pada IP tertentu, sehingga ketika saya mencari servernya, maka rekan saya tidak perlu mengetikkan IP servernya. Nah, kita perlu masuk dulu ke root perangkat, yakni menggunakan command su sebagai tertera, lalu memasukkan password kita. Nah, lalu kita kemudian tuliskan nano/etc/host. Nah, di sini dapat dilihat bahwa saya sudah mengubah IP di sini agar memiliki domain, sehingga rekan saya tidak perlu menginputkan IP ini untuk masuk ke dalam web. Nah, namun hal ini hanya dapat dilakukan pada jaringan lokal saja. Nah, untuk masuk ke mail server saya sendiri, jadi saya akan masuk ke web servernya terlebih dahulu menggunakan Firefox. Kita lalu ketikkan www.xyzac.id/wordpress. Nah, lalu saya akan masuk ke
ini merupakan web server yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Lalu saya akan masuk ke mail server saya, yakni dengan nama yang Danan dan passwordnya Jinsu, kan saya tidak mengubah passwordnya tadi. Nah, dapat dilihat juga di sini email yang dikirimkan oleh Ade tadi telah masuk ke saya di sini. Jadi kita klik di sini. Hai Danan, hai Adit. Nah, jadi itulah email server, penjelasan saya mengenai email server. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut merupakan gambaran topologi dari jaringan Soho atau Small Office Home Office yang telah dibuat. Di sini merupakan laptop pertama, yaitu sebagai email server, dan ini laptop kedua sebagai web servernya. Nah, kedua laptop tersebut disambungkan menggunakan kabel LAN dengan bantuan adapter RJ45 to USB-A. Karena laptop kedua tidak memiliki adapter pada RJ45-nya. Nah, untuk membuktikan bahwa kedua laptop ini bisa saling berkomunikasi, kita bisa membuktikannya dengan melakukan ping. Nah, pada laptop pertama itu menggunakan IP versi 4 dengan alamat 192.168.7.1, dan laptop keduanya memiliki alamat 192.168.7.2. Nah, dari laptop pertama kita bisa melakukan ping ke laptop kedua. Nah, kita mendapatkan reply dari laptop kedua dengan melakukan ping dari laptop pertama dengan alamat pingnya IP-nya dengan berakhiran 7.2. Nah, untuk di laptop kedua kita bisa melakukan hal sama. Nah, dari laptop kedua kita mendapatkan reply dari laptop pertama. Nah, dari bukti tersebut kita bisa tahu bahwa kedua laptop ini saling terhubung dan dapat melakukan komunikasi. Nah, di sini saya akan melakukan komunikasi antara kedua laptop ini dengan mengirimkan email. Nah, di sini pada Squirrel Mail kita bisa melakukannya dengan fitur Compose ini. Nah, kita akan mengirimkan pesan ke laptop kedua, yaitu dengan tujuan ke Danan atau akun dari Squirrel Mail laptop kedua ini. Nah, kita akan mengirimnya. Nah, kita bisa nge-refresh page ini untuk mengetahui apakah email dari laptop pertama terkirim atau tidak. Nah, kita bisa melihat bahwa benar email tersebut telah tersampai ke laptop kedua ini. Dari hal tersebut dapat dibuktikan bahwa kedua laptop ini dapat berkomunikasi dan tersambung menggunakan kabel UTP dengan bantuan adapter LAN.